وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nggak ada adanya. Salamu lailatal shalah. Dan Nabi SAW mengetuk pintu anaknya dan menantunya untuk salat malam. Berarti apa? Membangunkan keluarga untuk salat malam. Kotor katanya. Baik. Dipindah kayaknya nih. Nggak ada pengaruhnya kipas. Baik. Faedah pada ini, Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk sholat malam dan sholat sunnah dengan tanpa diwajibkan. Kemudian Nabi SAW yang kedua mengetuk pintu anaknya, menantunya untuk
Udah? Yang umbi aku kurang sehat beruan ini. Baik. Kah, semate ya, dah pelot jamak nih ya. Nah, ya. Baik. Ibu-ibu ada suaranya di luar? Arake. Alhamdulillah. Baik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istayqadha lailatan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala subhanallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah. Maka kalimat subhanallah boleh diucapkan ketika heran. Apa kita ucapkan? Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Lagu ndak la ilah. Jangan la ilah. La ilah. Jangan la ilah. Zikir para jamaah kalau heran subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Mahar. Jelas? Jadi kalau heran apa? Masya Allah, Allahu Akbar. Nah Nabi SAW heran. Ma unzila laylata minal fitan. Ma hujurat. Siapa yang membangunkan isi rumahku? Dibangunkan istri-istrinya, termasuk dibangunkan apa? Menantunya. Ya Rabba kasiyatin fid dunya 'ariyatin fil akhirah. Banyak orang di dunia berpakaian, tetapi di akhirat dia itu telanjang. Banyak di dunia berpakaian, tetapi di akhirat dia hukumnya apa? Bertelanjang. Asyahid para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuqidhu sawahibal hujurat. Siapa membangunkan isi kamar, isi rumah ini? Berarti apa? Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Riwayat yang lain mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi alaihi salatu wassalam lailatan. Ali bin Abi Thalib digedor pintunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "Ala tusalliyan? Tidakkah kalian salat?" Ya Rasulullah, Ali menjawab, "Hai Rasulullah, anfusana au anfusuna biyadillah." Nah. Nyawa kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Fa idza syaa an yab'atsa ba'atsana. Kalau Allah mau membangunkan kita, kita bangun. Nah, begitu Nabi digedor atau afwan Nabi menggedor pintu menantunya, tanya mau bangun, katanya. Nyawa kita ditapah. Kalau Allah mau bangun kita, katanya. Ya berat. Ya. Fansarafa hina qultu dzalik wa lam yarji ilayya syai'a. Nabi pun pergi, tidak balik lagi menggedor. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah, salat malam, tapi tidak mewajibkan. Coba kalau yang wajib aku buat. Salat apa? Jamaah 5 waktu. Tapi ini salat malam, salat yang paling mulia. Ya, digedor, nyawa kita di tangan Allah, katanya. Allah ngenti nyawa uras itu. Namun Allah ngerasa itu uras itu. Akhirnya apa? Nabi enggak balik lagi. Itu wahwa muwallin yadribu fakhidha.
Aku dengar Nabi SAW sambil pergi. Ya apa karena bahasa Sasak? Sepak. Sambil sepak ngene pantok nepukang. Apa kata Nabi? Insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini suka berdebat katanya. Ya, jadala. Manusia memang suka debat. Tetejak bagus arah. Ah, inilah dia. Jadi kita sini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, Nabi anjurkan umatnya termasuk keluarga untuk melaksanakan sholat sunnah tanpa diwajibkan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, andai kata wajib, Nabi paksa. Bahkan apa? Ada ancaman. Tapi bukan berarti kita akan meremehkan. Nah ini para jamaah, aduh kayaknya masih sunat aduh. Periri pesimbut no. Ya, diperbaiki selimutnya, sudah azan awal aduh, masih suwe katanya gitu. Baik, ini dia faedah yang pertama. Sekali lagi, Nabi menganjurkan sholat malam, Nabi menganjurkan sholat sunnah tidak diwajibkan. Yang kedua, Nabi juga membangunkan keluarga. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua di dalam At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan kitab Al-Hadiyus Sawi fi Tibbin Nabawi. Semalam kita sudah ambil faedah obat apa? Demam mandi sebelum apa? Subuh. Baik, sekarang ya, Fid al-Hadiyus Sawi fi Tibbin Nabawi fi tadbirihi sallallahu alaihi wasallam li amrin naum wal yaqadhah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur tidurnya dan mengatur bangunnya. Ngombe cara ngatur tindukna, ngatur uras. Kenapa? Banyak penyakit dikarenakan sebab kurang tidur. Atau banyak penyakit dikarenakan tidur bukan pada waktu yang tepat. Atau banyak penyakit gara-gara kebanyakan tidur. Ada yang kurang tidur, ada kebanyakan tidur, ada salah tidur. No, bahkan ini apa? Sakit leher. Oh, salah tidur ini. Untung dia pedam galang. Baik, kita dengar penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Man tadabbara naumahu wa yaqadhatahu sallallahu alaihi wasallam wajadahu a'dala naumin. Jadi barang siapa yang merenungkan, barang siapa yang merenungi tidur Nabi, bangun Nabi, ditemukan tidur Nabi tidur yang paling adil. Tidur Nabi tidur yang paling pertengahan. Nah, tidur yang pertengahan ini tidur yang paling bagus untuk badan. Paling bagus untuk kekuatan. Nah, tengah-tengah. Jangan kelebihan, jangan kemudian tepat waktu. Baik, sekarang yang kita bicarakan tidur Nabi di malam hari ini para jamaah. Kalau tidur siang, Nabi SAW melaksanakan qailulah. Apa? Qailulah. Qailulah itu tidur sebelum zuhur. Ya, tapi jangan tidur sekali-kali. Udah azan, bismillah qailulah. Ya, jam 11, setengah 12. Tapi harus waspada ini. Karena Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas qilu. Hai sekalian manusia, tidur siang kalian. Setan tuh gak bisa tidur siang. No. Jadi setan gak bisa tidur siang. Maka kita disuruh tidur siang. Bismillah. Baik, tidur malam sekarang. Fa innahu kana yanamu awwalal lail. Nabi itu tidurnya awal malam. Habis salat Isya,
Ya, beres-beres tidur. Kita ini yang susah tidur, yang dimulai di kota-kota si terang-terang, lagu lamun si masih gubuk-gubuk. Ya, Irin jam pira ada tinut ini? Hah? Jam berapa tidur mentor Sugia? Jam siwa, sudah masih bagus. Mas Li jam berapa tidur? La ilaha illallah. Ya ilallah, jam Mas Li jam 12 katanya. Masya Allah. Pak Jambar jam berapa tidurnya? Hah? Habis isya, bagus. Barakallahu fikum. Baik. Nabi SAW tidurnya awal malam. Tapi ingat, bukan berarti mutlak nggak boleh ya setelah isya untuk bangun. Untuk belajar tidak ada masalah, apalagi mengajar tidak ada masalah. Tapi ini duduk yang tidak jelas, ngotok-ngotok. Jualan nganggur. Kalau ada yang perlu kita musyawarahkan, ada yang perlu kita masalah. Tapi yang sia-sia ini loh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersama Aisyah sebelum tidur ngobrol dulu. Berarti boleh urusan ilmu. Urusan maslahat boleh. Baik. Lamun tokol-tokol lagi besang sebungkus 2 bungkus jende iya wah ini. Ya, campur kopi, campur Ambon. Baik. Wa yastayqidhu fi awwalin nisfi tsani. Masyaallah. Tidurnya ya, bangunnya awal nisfus tsani, yaitu apa? Kita katakan masuk sepertiga malam. Fayaqumu wa yastaq, bangun langsung pakai siwak. Ini pelajaran kita hari ini malam niki para jamaah. Wa yatawadda wudu wa yusalli ma kataballahu lah, salat semampunya. Fayakhudhul badanu wal a'dha, ya, maka ya'khudhul badan wal a'dha, badan mengambil anggota, ya, anggota tubuh mengambil apa yang diambil? Kesempatan untuk istirahat. Maka lihat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, namanya kita kerja, ngantuknya itu selesai kerja. Nanti kalau sudah lama ngantuk, tidak ditahan-tahan juga, hilang kan ngantuk. Pada merangkul misalkan tadi kerja, ya selesai asar misalkan sebelum maghrib, begitu kita ngaji dia turun kok datang ngantuk, nanti begitu pulang hilang. Nah maka Nabi SAW ya selesai beliau sholat isya, ada keperluan dia selesaikan, kemudian pagi tidur, awal sepertiga sudah bangun, lalu Nabi SAW pakai siwak, kemudian Nabi SAW berwudu, setelah berwudu Nabi sholat, akhirnya apa? Badan ini sudah bisa mengambil waktu untuk istirahat, ya. Kemudian badan juga sudah mengambil waktu untuk olahraga ibadah, salat, ya. Ma'a wufuril ajri, ditambah dengan pahala yang besar. Istirahat bisa, dapat pahala bisa. Wa hadza ghayatu salahil qalbi wal badani wad dunya wal akhirah. Inilah puncak kebaikan hati, puncak kebaikan dunia dan akhirat. Maka para jamaah, kalau memang kita pagi tidur memang ke jam 3 itu sudah apa? Lelah. Misalkan taruh jam 9 misalkan. 9, 10 sudah 1 jam. 11 2 jam. 12 3 jam. 1 4 jam, 2 5 jam, 3 6 jam. Misalkan taruh bangun jam 4. Jam 4 berarti berapa? 7 jam. La ilaha illallah. Tinggal kita atur saja para jamaah.
paling telat lah jam 10 misalkan, itu kita masih bisa nyimpan berapa? 6 jam. Baik, itu dia faedah kalau mau mendapatkan kesehatan badan ini para jamaah, karena memang malam ini Allah jadikan untuk apa? Istirahat. Wallahu taala ala wa alam. Baik para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita akan lanjutkan pada kesempatan malam ini pembahasan kita dari kitab siwak. Kitab apa? Tentang siwak. Yang temanya pada kesempatan malam niki para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tema kita adalah waktu, ya, saat-saat penting untuk bersiwak. Saat-saat penting untuk bersiwak. Cuma kita niki nampaknya sudah kehabisan siwak ini wah. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita kelapangan laun teu bebagian ada malik siwak. Baik. Sedikit sebelum kita mulai, Al-Imam As-San'ani rahimahullah berkata, yang punya kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Badrul Munir, wa qad dzukira fis su'al atau fis siwak begitu. Wa qad dzukira fis siwak, disebutkan dalam bab siwak ziyadah ala mi'at hadits, lebih dari 100 hadits. Subhanallah. Telah disebutkan tentang siwak lebih dari 100 hadis. Fawa ajaba li sunnatin, sungguh mengherankan tentang sunnah ini. Ta'ti fiha al-ahadithul katsirah, thumma yuhmiluha katsirun minan nas. Hadisnya sangat banyak, tetapi yang melalaikannya juga banyak. Masya Allah. Ente berhitung pira rak siwak di kantong nun kene. Apa masih? Masih, alhamdulillah. Mat, ndara tadah tur. Anto, ara siwak pe? Ya nara. Abu Swatun? Mbe ya. 2 ini wah kenditan mah. Bapak aja sebelah ada siwaknya? 3. Intong? Kosong. Pak Uci bagaimana, masih ada? La ilaha illallah. Mas Li ada siwaknya? La ilaha illallah. Ada ngubungin Pak Hamdi ruan ini. Nah, kalau kita hitung misalkan presentasinya mungkin hanya 2% kita yang bawa siwakin. La ilaha illallah. Beliau mengatakan fawa ajaba, sungguh mengherankan terhadap suatu sunnah, riwayatnya banyak tetapi yang melalaikannya lebih banyak. Berapa hadis? Lebih dari 100 hadis. Kawan, pikiran bebagusan bareh siwak ini. Ulah doang kita minta toko nuruan ini jana. Dan anehnya harganya tidak seberapa kan? Berapa? 10.000 Mas Li? 10.000. Tiap malam kita belanja nasi goreng 12.000. Tiap hari beri pentol nggak kurang dari berapa? La ilaha illallah. Satu siwak bisa dipakai sebulan? Bisa. Kalau 10 bulan kita butuh berapa siwak? 10. Berarti kita butuh berapa? Hanya 100. Subhanallah. Tetapi menghidupkan apa? Sunnah Nabi SAW. Baik. Nah, saat-saat ya penting untuk bersiwak. Kita ambil pada kesempatan malam ini. Yang pertama, as-siwaku indal wudu, siwak ketika berwudu. Kapan maksudnya ketika berwudu? Sebelum mulai. Jadi sebelum mulai datang ke tempat wudu, mulaikan dulu. Ya, mulaikan dulu. Kosong. Ya. 1. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la faradtu alaihimus siwak ma'al wudu." Andai kata tidak memberati umatku, aku wajibkan. Bukan sekedar aku perintahkan, aku wajibkan siwak setiap kali berwudu. Aku wajibkan siwak setiap kali berwudu.
Jadi ndak kita kalah isi jamaah tabligh no para jamaah. Iya jalla ilaha illallah. Padahal mungkin bab siwak dia kerjakan sunnahnya, bab makan campur-campuran. Kalau akidah jangan ditanya. Nah kita ini yang sudah berusaha mengikuti akidah Quran Sunnah, sholatnya seperti cara Nabi. Nah siwak ini tinggal kita perlu hidupkan. Ya, kepikiran nggak bagus Barehwan, ya Saifuddin, ya Tuan Umang ngumpet ada Napi Arto, ya perhatikan ini siwak ini. Baik. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin biwudu ma'a kulli wudu bisiwak. Andai kata tidak memberati umatku, aku perintahkan mereka setiap kali salat wudu dan setiap kali wudu bersiwak. Ada dua hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Pertama, bagusnya setiap salat satu wudu. Untuk salat berarti apa? Tajdid, memperbahak. Kalau bisa, kalau enggak ada masalah. Yang penting wudunya jangan batal. Satu. Yang kedua, wa ma'a kulli wudu'in bisiwak. Setiap kali berwudu pakai siwak. Nah, kalau ini masih lebih ringan. Nengka ini lamun barang-barang wudu bebareh tagen salat isya ini. Tapi kalau siwak, masing-masing pegangkan diri siwak. Lihat hirsus sahabah, semangat sahabat bersiwak. Anas bin Malik sebagaimana dibawakan dalam At-Tirmidzi, dia taruh siwaknya di mana? Di telinganya. Mara angkun tukang ngolo apa? Potlot. Mara angkun ita ngolo roko kanca bijiano. Nah, sudah kita berikan obat yang masih ngamalang tembakau ini, pakai siwak. Begitu melihat, gosok mulutnya dengan keras pakai siwak. Insya Allah hilang dia. Baik, satu. Saat yang kedua, as-siwaku indas shalah. Siwak setiap kali salat. Ini umum, tidak menyebutkan salat wajib saja. Salat wajib lebih dikuatkan. Kenapa? Karena kalau salat wajib bersama orang banyak. Salat sendiri tetap salat sunnah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Riwayat yang lain, ma'a kulli salatin. Andai kata tidak memberati umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat. Satu riwayat, inda kulli salah, ya, ma'a kulli salah, bersama seluruh salat. Ini menunjukkan bersama seluruh salat ini tanpa membedakan wajib maupun sunnah. Kemudian hadis yang tadi, ya, ada kata-kata la faradtu, aku akan fardukan. Tapi karena berat, ya, Allah azza wa jalla yang maha tahu mana sisi beratnya. Karena pohon siwak ini, ya, jarang ada kecuali di mana tempat-tempat tertentu. Nah, alhamdulillah dengan adanya kecanggihan transportasi ini, dimanapun sekarang kita bisa menemukan siwak ini. Maka apa? Kedekatan lebih dikuatkan siwak ini semakin dekat. Kalau dulu mungkin kalau ada jamaah haji, sekarang nggak perlu letoko arak ke, luwe yang nganti pembeli doang toko ini. Baik, mudah-mudahan nih, kita mulai besok malam ini kita bawakan siwak. Saya nak faedah ya tersadik siwak wah. Ya, tapi ingat, jangan sudah dikasih didiamkan di rumah, pakai. Baik. Yang ketiga, as-siwaku inda dukhulil bait, pakai siwak ketika pulang masuk ke rumah. Subhanallah.
Betapa indahnya Islam memperhatikan kebersihan mulut, apalagi bertemu dengan istri. An Shuraih bin Hani, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dari Shuraih bin Hani, dia berkata, sa'altu Aisyata radhiyallahu anha bi ayyi syai'in yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Perhatikan di para jemaah. Shuraih bertanya, ya hai Aisyah, hai ibunda, apa yang Nabi mulaikan kalau masuk rumah? Qalat bis-siwak. Mulai pakai gosok gigi. Subhanallah. Bagaimana istrinya tidak akan semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini perhatikan para hadirin. Jadi ini adalah adab Islam yang luar biasa yang akan menjadikan rumah tangga itu tambah bagus, tambah baik hubungannya. Kenapa? Begitu bertemu dengan istri, mulut wangi. Lagu lah menulek-ulek jana mampun beram. Ya punya ini ruan ini kan. Satu. Ulek-ulek mampun apa? Tembakau. Masih mending tembakau yang sudah diolah bagus. Ini tembakau mai si bengal ini. Tiara campuran penek kelapa ini. La ilaha illallah. Kira-kira bagaimana gigi ya Allah? Terus ini kita pakai lagi baca Quran. Malaikat nggak mau dekat para jamaah. Tapi kalau kita pakai siwak, dia masuk ke mulut kita. Jelas rah yang nganggu-nganggu doang. Yang ini doang. Yang keempat, as-siwaku yaumal jum'ah. Ini diantara adab hari Jumat, siwak pada hari Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-ghaslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat wajib atas setiap yang baligh. Tentunya yang wajib mendatangi Jumat. Kalau perempuan wajib apa tidak? Tidak. Karena apa? Enggak wajib Jumat. Wa an yastan, dan memakai siwak. Dihususkan lagi. Wa an yastan, dan memakai siwak. Wa an yamassa tiban in wajad. Kemudian pakai minyak wangi. Kemarin kita sebutkan bahwasanya minyak wangi juga menjadi obat. Tapi cari yang wangi. Ya, nanti si minyak terselma itu. Baik. Kemudian berikutnya, yang keberapa? 5. Al-qiyamu lit-tahajjud. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, ketika bangun sholat tahajud. Jadi jangan ndak kuras-kuras meta percek. Ya, kecuali petang dilakah. Baik. Yo dengung be ku meta percaya ku mena pedis elorku kan. La ilaha illallah. Sabar be kan dah si merokok no. Ri itu ya kia. Itu ri. Nenara, baik. Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, Hudzaifah berkata, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Ketika bangun malam langsung mulutnya digosok dengan siwak. Berarti apa? Tidak jauh dari dirinya siwak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh dari diri beliau. Kenapa? Bangun tidur gosok gigi. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Riwayat Al-Bukhari, idza qama lit-tahajjudi minal lail, ketika bangun tahajud di malam hari, dia bangun langsung gosok gigi setelah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibunda Aisyah menerangkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarqud min lailin fayastayqidh illa tasawwaqa qabla an yatawadda. Setiap kali Nabi tidur malam, kemudian bangun, siwak baru wudu. Illa tasawwaka, pasti pakai siwak baru berwudu. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahuruhu. Sebelum tidur, kata Aisyah, kami persiapkan Nabi siwaknya. Kami persiapkan air wudunya. Kenapa? Rumah dahulu, mana orang berpikir buat apa? WC langsung tembus kamarnya. Ya. Kalau sekarang kan aman. Ya, tahun 80-an masih banyak jeding dulu. Bahkan tidak punya di rumah, di mana? Di masjid. Ya, baik. Kemudian yang ke-6. Ya, sedikit tambahan para jamaah. Tadi kita sebutkan bahwasanya siwak Nabi itu dekat dari dirinya waktu tidur. Memang ada riwayat, ya, di dalam riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, dikatakan kana la yanamu illa wasiwaku 'inda ra'sih. Nabi itu enggak tidur kecuali siwaknya di atas kepala. Subhanallah. Berarti di atas galang? Di atas galang, di atas bantalnya. Subhanallah. Lamun itu aja batik. Di atas bantal apa? Pedang, gegitek. Pemanges. Ini ingat, di atas kepala Nabi apa? Siwak. Enggak tidur kecuali di atas kepalanya siwak. Begitu bangun langsung mulai pakai siwak. Masya Allah. Ya, jadi begitu bangun siwak. Begitu bangun ambil siwak sambil berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah itu dia berdoa, pasti dikabulkan doanya para jemaah. Kalau dia salat, berwudu salat, dikabulkan salatnya lagi. Jadi meskipun masing-masing geliat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bangun malam, baca zikir ini, setelah itu berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, atau apa saja doanya, ustujiba lahu, doanya dikabulkan. Fa in tawaddu'a thumma shalla, kalau dia wudu setelah itu kemudian salat, qubilat salatu, salatnya diterima sama Allah, makbul. Ulang ini zikir ini. Kelatihan jelukah sang ini bu terjauh oleh ruan ini. Nah, saya ulangi, biar semua hafal. Mungkin ini yang bisa kita bawa pulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Siapa bangun malam, baca zikir ini, selesai baca zikir, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, atau doa apa saja, ya Allah loyang rezeki kaji, ya Allah panjangan umur kaji, ya Allah sehatan kaji. Bangun terus, wudu, salat, diterima salatnya. Diterima salatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pauci, coba Pauci.
Barakallahu fiik. Mas Li. Barakallahu fiikum. Chris. Nana Qadir. Qadir. Wala haula. Baik, jangan ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim afdhaluz zikri kan susah kita ini. Mami Tuan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barakallah. Empoleng. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amuhar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Mulai dari astaghfirullahaladzim. Kan aku udah mulai yang bro. Saya kareng ini. Mas Suri. Sunul. Sya, la sya. Masya Allah. Huruf pedal itik ya. Kaidah karing guru. Atina afdal jama kalamnya. Coba. Langanang aja lu tendengar katna. Wahdahu le. Benar katanya Pocu sudah? Astagfirullah. Kak Guru. Nih. La ilaha illallah. Bancal. Lanjut Tangrah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ingat, setelah itu doa, setelah doa salat semuanya diterima oleh Allah. Doanya dikabulkan, kemudian salatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Masa ditagin gaya hari ini? Piarto. Barakallahu fikum. Yo pengajian ini cukup 5 tempat dulu. Dan ini faedah yang sangat bagus ini para jamaah. Ya, mau doa diterima, laksanakan ini. Mau sholat diterima, laksanakan ini. Dan ini kita bisa raih setiap
Setiap malam. Ada yang tidak hafal zikir yang tadi? Ingat, itu di samping apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu lain fungsinya, itu rutin itu. Ini ya, begitu bangun mampu dilaksanakan, luar biasa. Ya. Silakan kita azan dulu baru jawab. Maksud? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Baik, sekarang kita akan ambil beberapa pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama, cara bersih waktu macam mana Ustaz? Gosok bahagian depan gigi sajakah? Semuanya. Ya, kita mulai dari yang kanan atau mulai dari kepala. Ya, seperti ini, dalamnya, bahkan Nabi sampai ke dalam, sampai Nabi berkata, Wallahu ta'ala ala wa'alam. Saya seorang ibu rumah tangga dan fokus mengurus rumah dan anak. Bagaimana jika mertua ataupun keluarga dari suami menyuruh untuk bekerja karena khawatir suami bisa diambil orang atau meninggal dunia? Yang sesuatu yang akan datang kita tidak perlu memikirkannya, karena urusan nyawa itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih hidup yang punya tanggungan suami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sama hukum siwak dengan gosok gigi pakai pasta gigi? Tidak sama. Jelas ini jauh lebih apa? Afdal. Tadi saya baca ya, bahwasanya media barat itu katanya mengkampanyakan ya, mereka kampanyekan pakai siwak katanya, bukan pakai pasta gigi. Kenapa? Di sini terkandung tidak ada kandungannya pada pasta gigi itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana untuk wanita? Wanita sama, nggak ada bedanya.
Karena hukum untuk laki-laki itu juga hukum untuk wanita. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan. Oh, Eng. Ya, tempatnya seperti itu tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam. Mana dalilnya? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan contoh kapan Nabi sholatnya di atas bukankah mimbar lebih tinggi dari yang di bawah? Lebih tinggi. Allah taala ala wa alam. Bagaimana cara kita tidak memuji diri sendiri? Ya, intinya sekarang jangan puji diri. Aku doang, aku aja begini. Ya, tawadhu. Kita apa? Merendah. Sandarkan nikmat itu kembali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi Allah Sulaiman ketika diberikan kerajaan oleh Allah dan kenabian, apa katanya? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia siapa? Karunia Allah. Allah menguji aku, syukur atau tidak? Tidak syukur. Allah taala ala wa alam. Setelah pakai siwak itu apakah dicuci? Ya cuci biar bersih terus. Allah taala ala wa alam. Silakan almarhum. Kita tiang dengan ini, bro. Apa no? Salat malam sembahyang dini hari kan? Berapa batasnya? 11 maksimal atau 13 minimal 1. Allah taala ala wa alam. Sahab. Ayat kan? Apa? Ulangan surat apa? Lama jelu terdengar namanya. Surat apa? Apa dia Jazuli? Hah? Al. Nah, Ankabut. Al-Ankabut. Apalagi Kalangkabut ndak baik ke. Al-Ankabut. Lanjut. Ittakhadha wa inna awhanal enggak jana. Luar biasa. Masya Allah, barakallahu fiik. Mathalul ladzi nattakhadhu min dunihi awliya atau min dunillah awliya. Perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, kuburankah, walikah, mata airkah, keriskah, bebadongkah, taubahnya seperti sarang laba-laba. Mara angkun balen geramben. Ittakhadhat baitan, yang membuat rumah. Yang mana laba-laba ini berlindung pada rumahnya, namanya rumah, tempat tinggal. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Rumah yang paling lemah itu rumahnya apa? Laba-laba. Bale si paling lemah gati balen geramben. Mana dia? Tidak usah kita rusak dia, angin saja datang dia terbang. Nah, inilah perumpamaan orang yang berbuat syirik, mengandalkan selain Allah Azza wa Jalla. Taubahnya seperti yang taubahnya seperti ya angkabut, seperti laba-laba yang berlindung pada sarangnya. Kenapa? Karena kita berlindung kepada yang maha lemah, berpaling dari yang maha kuat. Ya, ini maksudnya.
ada kesebungannya ya, jadi kalau pemerintah perlu kabur, ada kesebungannya ya. Ada. Apa hubungannya? Sesembahan selain Allah itu adalah taghut. Jelas Abu Sahab? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, mami tuan dulu. Bangun, ya, baca zikir bangun, baca itu, setelah itu bersiwak, satu rangkaian semuanya. Wallahu taala ala alam. Qur. Mbembe pada doa sama saja. Allah taala ala wa alam. Ahim. Dua nih Ustaz. Kajana. Pertama niki Nabi dirukailah sebelum zuhur niki. Jika biasa setelah zuhur niki mau kita pahala istighfar. Tidak ada masalah insyaallah. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Dua niki. Kita tawaf-tawaf. Iya, masih kan ramai tetap bersihlah. Ini kende. Nah, oleh karena itu apa? Siwak itu disebutkan ya dalam penelitian mereka. Kenapa dia nganjurkan pakai ini? Karena ternyata ini dengan izin Allah ini yang bisa melindungi dari keropos ketimbang pasta. Kalau pasta gigi masalah bikin gigi itu tambah keropos malah. Ya, Allah taala ala wa alam. Yang kedua, menonyol-onyol ya kan. Om Poleng. Barang siapa di bulan Ramadan berada di dalam masjid, selalu berada di dalam masjid sampai dikumandangkannya azan subuh, terus dia di dalam terus sampai selesai subuh, mulai subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, isya. Hingga kembali sampai subuh lagi kan? Kalau berada dalam masjid, sesungguhnya mereka itu terkunci dalam masjid. Karena pintunya dikunci. Kunci ini lawangnya begembok. Ya lupa merbot no. Terus Apakah ada orang yang itikaf itu tidak keluar dari masjid? ini kan dek, memang itu namanya etikaf. Nama etikaf tuh berdiam di dalam masjid, tapi bukan berdiam karena kuncinya dibawa sama merbot. Yang ngumbi alu ke merbot masa momot 24 jam. Wallahu taala ala wa alam. Kalah corona ini. Lanjut Om. Nah ini masalah siwak. Bangun pagi itu kan banyak penis loh. Jangan. Terus masa kita harus siwak Ustaz? Kita harusnya buat umur dulu Ustaz. Kita uduk dulu baru kita pakai siwak. Begitu Ustaz. Pertama boleh. Kalau sudah agama seperti itu itulah agen masak. Bare le dapur engko temasak. Sami'na gawe wah. Cuma kenapa dia bisa pedis? Mungkin ada zat-zat yang lain yang menjadikan dia pedis. Hentikan zat-zat yang lain itu. Ya. Inilah yang dari Nabi SAW penawarnya. Bismillahang wah insyaallah hilang pedis itu. Ya. Jadi kalau kita sudah coba insyaallah kita akan rasakan. Karena apa? Wa ma yantiqu anil, enggak mungkin Nabi SAW berbicara pakai hawa nafsu. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Indra? Sayyidul istighfar tidak ada masalah. Ya, kita mau istighfar pakai sayyidul istighfar tidak ada masalah.
Wallahu taala ala wa alam. Senul. Arak nyempait kena kake. La ilaha illallah. Senul lomba burung kena kecial. Atau apa? Kecepret. Dapat dia ayam hadiah. Kalau enggak ada pendaftaran dan semisalnya, enggak ada masalah. Tapi jangan sampai lalai dari waktu senul. Oh yo no. Apa waktu doang ino kenyekana. Ini hati-hati ini. Ya, pada si girang main gasingan dah hadar. Jam 2 tersugul asar kenyeka temainang doang. Jangan tinggalkan. Ya, hal-hal yang mubah sih tidak ada masalah ya. Tapi ingat, mubah sampai mengorbankan kewajiban kepada Allah bisa jatuh haram. Jelas Nul? Jadi ada nggak pendaftarannya? Nah, pendaftarannya untuk apa? Untuk hadiah? Inilah judi. Ini judi. Kenapa? Yang kalah ya uangnya itulah hakikat judi. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Pertama, ya, tukangnya masih berdewasa, masih tatayur. Apa kita sebagai anak buah enggak ikut syirik? Kalau kita ridha dengan perbuatannya, kita termasuk yang meridhai, menyetujui kesalahannya, maka kita kena juga. Wallahu taala ala wa alam. Baik, nampaknya itu saja para jamaah pengajian kita pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah besok pagi Ahad kita kajian takhasus insyaAllah. Adapun besok malam di Dasan Erod atau Erod Dayan insyaAllah. Ini dekat dari markas ini. Jalannya juga hot mix semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok malam kita mulai bagikan ini yang bisa jawab faedah-faedah insyaallah kita kasih dia supaya dipakai bersiwak. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.